Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia, selamat bertemu dengan saya Wahida Estinurun, guru kimia di SMA Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus Kartasura. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai larutan penyangga atau buffer. Kompetensi dasar dalam materi ini adalah menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga. Sebelum itu, pernahkah kalian mendengar istilah alkalosis respiratorik? Ya, alkalosis respiratorik merupakan keadaan di mana kadar karbon dioksida dalam darah kita terlalu rendah sehingga menyebabkan pH-nya menjadi naik atau menjadi basa. Salah satu penyebab alkalosis respiratorik adalah berada di ketinggian, misalnya di pegunungan. Di daerah pegunungan, tekanan udara dan kadar oksigen lebih rendah dibandingkan dengan di dataran rendah. Akibatnya, terlalu banyak karbon dioksida yang dilepas sehingga pH darah menjadi naik dan terjadilah alkalosis respiratorik. Untuk mengatasi hal ini, tubuh kita sudah dilengkapi dengan yang namanya sistem penyangga. Sistem penyangga ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh kita. Mengapa asam basa di dalam tubuh kita itu perlu dijaga? Salah satunya itu karena berkaitan dengan reaksi enzimatis yang terjadi di dalam tubuh kita. Reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia merupakan reaksi enzimatis, yaitu reaksi yang melibatkan enzim sebagai katalisnya. Enzim sebagai katalis hanya dapat bekerja dengan baik pada pH tertentu atau pH optimumnya. Agar enzim tetap bekerja secara optimum, maka diperlukan lingkungan reaksi dengan pH yang relatif tetap. Untuk itu, diperlukanlah larutan penyangga. Nah, sebenarnya apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH akibat penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau pengenceran. Larutan penyangga sendiri dibagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam atau buffer asam yang fungsinya untuk mempertahankan pH di lingkungan asam. Yang kedua, larutan penyangga basa yang fungsinya untuk mempertahankan pH di lingkungan basa. Lalu, apa komponen dari larutan penyangga? Yang pertama, larutan penyangga asam itu terdiri dari asam lemah yang biasa disimbolkan sebagai AX dan basa konjugasinya atau X-min. Basa konjugasi ini merupakan asam yang kehilangan satu hidrogennya ya, membentuk X-min. Basa konjugasi ini juga bisa disebut sebagai garamnya. Nah, antara asam lemah dengan basa konjugasi ini membentuk reaksi kesetimbangan ionisasi asam lemahnya sehingga berlaku hukum kesetimbangan, yaitu asas Ley-Ketelir. Apabila di dalam sistem kesetimbangan itu dikenai aksi, maka sistem kesetimbangan akan mengadakan reaksi untuk meminimalisasi efek tersebut. Karena menggunakan prinsip kesetimbangan inilah yang menyebabkan konsentrasi H+ dalam larutan penyangga asam dapat dipertahankan sehingga pH-nya relatif tidak berubah. Larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah MOH dengan asam konjugasinya atau biasa disimbolkan dengan M+. Asam konjugasi ini bisa disebut juga sebagai garamnya. Campuran antara basa lemah dengan asam konjugasi ini juga membentuk kesetimbangan ionisasi basa lemahnya sehingga juga berlaku hukum kesetimbangan untuk mempertahankan konsentrasi ion OH- sehingga pH-nya relatif tidak berubah. Lalu, bagaimana mekanisme larutan penyangga dapat mempertahankan pH? Hal ini saya jelaskan menggunakan sistem larutan penyangga yang ada di dalam darah kita, yaitu penyangga karbonat yang terdiri dari asam karbonat H2CO3 dengan ion bikarbonat HCO3-. Jadi, pH darah kita itu mempunyai pH sebesar 7,4 kira-kira. Nah, gas karbon dioksida yang ada di dalam darah kita itu akan bereaksi dengan
H2O membentuk asam karbonat atau H2CO3. H2CO3 ini mengalami disosiasi membentuk HCO3- atau ion bikarbonat dan ion hidronium atau H+. H2CO3 itu merupakan asam lemah dan HCO3- merupakan basa konjugasinya, sehingga mereka inilah yang bertindak sebagai sistem penyangganya. Saat keadaan asidosis, yaitu saat darah terjadi asidosis itu keadaan di mana pH darah kita itu menurun. Ion H+ dari asam yang berada di darah kita itu akan bereaksi dengan basa konjugasi HCO3- membentuk H2CO3. Nah, H2CO3 ini akan segera terurai membentuk CO2 dan H2O. Kelebihan CO2 ini akan dikeluarkan melalui pernapasan. Nah, akibatnya pernapasan itu akan berlangsung lebih cepat untuk membuang gas karbon dioksida agar pH darahnya kembali normal. Selanjutnya, yaitu saat terjadi alkalosis atau keadaan di mana pH darah kita meningkat karena kadar CO2 dalam darah itu menurun, maka ion OH- dari basa yang ada di dalam darah kita itu akan bereaksi dengan H2CO3 atau asam lemahnya untuk memberikan suplai CO2 ke dalam darah, membentuk ion bikarbonat atau HCO3-, sehingga pH darah kita akan kembali normal. Kesimpulannya yaitu larutan penyangga dalam mempertahankan pH itu dengan menggunakan prinsip kesetimbangan ionisasi asam atau basa lemahnya, lebih tepatnya menggunakan asas Le-Catellier. Apabila ada zat asam masuk ke dalam sistem penyangga, maka dia akan bereaksi dengan basa konjugasinya. Sebaliknya, apabila ada zat basa masuk ke dalam sistem penyangga, maka dia akan bereaksi dengan asam konjugasinya untuk mempertahankan nilai pH-nya. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.